Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen terhadap pengembangan tempat ibadah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan tempat ibadah di wilayahnya. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya bantuan operasional tempat ibadah, BOTI, sejak tahun 2019 hingga sekarang kepada semua agama, baik tempat ibadah maupun petugas yang mengurus tempat ibadah. Menurut PLT Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, bantuan operasional ini digunakan untuk semua rumah ibadah dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pengurus tempat ibadah juga mendapatkan insentif. Seperti insentif untuk marbut, imam masjid, guru ngaji, pengurus gereja, termasuk pendeta, koster, dan guru sekolah minggu, jelas Eliawati. Pada tahun 2023, sebanyak 3.300 masjid dan 3.000 musala menerima bantuan BOTI. Sedangkan pada tahun 2024, terdapat peningkatan sebanyak 3.350 masjid dan 3.350 musala. Sementara itu, jumlah penerima BOTI gereja tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 1.379 gereja. Eliawati juga menjelaskan bahwa peningkatan penerima BOTI pada tahun 2024 telah melalui kajian dan penyesuaian kebutuhan alokasi untuk para penerima. Jumlah penerima manfaat hibah BOTI bertambah menyesuaikan kebutuhan alokasi rumah ibadah, ujarnya. Bantuan operasional tempat ibadah membantu kelancaran operasional. Bantuan operasional tempat ibadah ini sangat membantu bagi pengurus masjid dan gereja dalam menjalankan operasional sehari-hari. Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid, DKM, Babut Haib, Harasidin, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tempat ibadah kepada para pengurus masjid sangat membantu. Program dan bantuan tersebut sangat membantu bagi kami guna kelancaran operasional kami. Semoga program tersebut dapat berkelanjutan, kata Rasidin. Senada dengan Harasidin, Ketua Dewan Masjid Indonesia, DMI, Provinsi DKI Jakarta KH Makmun Al-Ayubi juga menjelaskan bahwa bantuan yang diterima para pengurus masjid tidak hanya berupa bantuan tempat ibadah. Makmun menuturkan banyak program yang diikuti oleh para pengurus masjid, di antaranya pelatihan imam serta muazin. Para kader khatib mengikuti banyak program, seperti pelatihan imam dan muazin bersanad bagi para imam dan muazin masjid. Petugas pemulasaraan jenazah juga mendapatkan program pelatihan agar lebih profesional, ujarnya. Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan DMI Makmun Al-Ayubi juga berharap kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta beserta seluruh jajaran dengan pimpinan DMI, baik tingkat Provinsi DKI Jakarta maupun nasional dapat terus berjalan. Pimpinan cabang DMI di 44 kecamatan serta pimpinan ranting DMI di 267 kelurahan dapat beraktivitas dengan baik melalui program ini. Program ini juga banyak menggelar kegiatan-kegiatan yang dapat mencerdaskan umat dan bangsa, imbuhnya. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta ingin meningkatkan anggaran BOTI. Bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono, mengatakan pihaknya ingin mengembalikan atau bahkan menambah anggaran bantuan operasional tempat ibadah, BOTI, jika diberi amanah sebagai pemimpin ke depan. Suswono mengatakan konon anggaran untuk BOTI itu dipangkas oleh PJ Gubernur DKI Jakarta saat ini, Heru Budi Hartono. Suswono menyebut pihaknya ingin mengembalikan anggaran BOTI seperti sedia kala atau bahkan ditambah. Ia ingin pasangan Ridwan Kamil Suswono, Rido, dapat meningkatkan ekonomi umat. Setidak-tidaknya maka kami Rido ini akan mengembalikan BOTI itu minimal sama. Syukur-syukur, kalau bisa nambah, kan kenapa tidak ditambah? Yang jelas fungsi tempat ibadah nanti kita bisa akan kembangkan, tutur Suswono. Dengan demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan tempat ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.
Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan pimpinan DEMI dan calon wakil gubernur DKI Jakarta juga sangat penting dalam meningkatkan anggaran BOTI dan mengembangkan tempat ibadah di wilayah DKI Jakarta.